guys, kembali lagi bersama gua di channel Lobby Film. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Buat kalian, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang baru Anda kenal. Siapa tahu orang tersebut adalah psikopat yang baru terjun ke lapangan untuk mengincar organ vital kalian. Karena akhir-akhir ini, dunia maya digegerkan oleh sebuah berita di mana seorang anak di bawah umur ditemukan tewas di sebuah perumahan yang tak jauh dari tempat ia terakhir berada. Anak itu ditemukan tewas dengan tubuh yang tak utuh lagi. Tangan di mana, pala di mana. Karena pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas film Playdate 2022. Film ini menceritakan seorang mahasiswa kriminologi yang memalsukan kematiannya sendiri untuk bisa masuk ke kamar mayat. Dia melakukan itu untuk mendapatkan kembali bukti yang mengikat adik laki-lakinya dengan kejahatan yang salah. Namun dari aksinya itu, pada akhirnya ia menguak fakta bahwa pemeriksaan yang dilakukan menggunakan kamar mayat adalah sebagai kedok untuk berbisnis organ tubuh orang yang masih hidup. Seperti apa kisah selengkapnya? Inilah Playdate 2022. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subscribe dulu aja, biar nggak ditinggalin pas lagi kesusahan. Film diawali dengan seorang cewek bernama Chloe. Dia merupakan mahasiswa jurusan kedokteran forensik. Kini dia tinggal bersama adiknya setelah ayahnya meninggal akibat bunuh diri. Terlihat ia sedang mendapatkan kabar bahwa jika rumah yang mereka tinggali akan segera disita oleh pihak manajemen regional. Akan tetapi ia berjanji akan membayarkan seluruh tunggakan bulanannya. Kemudian, scene beralih dengan memperlihatkan dua pria yang sedang melakukan perampokan di salah satu warung terdekat. Dua pria yang berada di mobil ini adalah TJ dan Rose. TJ merupakan adik dari Chloe dan Rose adalah mantan pacar Chloe. Sebelum mereka memulai aksi mereka, pertama-tama Rose membagi tugas masing-masing, di mana TJ akan tetap di mobil sementara Rose akan masuk ke dalam. Akan tetapi TJ yang masih ragu karena belum memiliki SIM. Namun Rose mengingatkan bahwa yang mereka lakukan ini demi membayarkan tunggakan rumahnya, terlebih lagi buat jajanin ayang. Hehe. Setelah cukup lama briefing, kemudian Rose memulai aksinya itu. Sungguh bodoh sekali, inilah akibatnya baru latihan seminggu udah terjun ke lapangan. Jadinya aksi mereka itu digagalkan oleh pria berotot yang menembakkan senjatanya dengan membagong buta. Untung saja TJ yang panik berhasil melarikan diri. Saking paniknya ia meninggalkan Rose seorang diri di sana. Dan film Playdate pun baru dimulai. TJ yang masih selamat pulang ke rumahnya dan menceritakan apa yang barusan terjadi kepada Chloe bahwa Rose sudah tewas. Sebenarnya Chloe sudah melarang adiknya bergaul dengan mantan pacarnya itu. Akan tetapi TJ yang tak mau melihat kakaknya kesusahan dan punya rasa tanggung jawab, apalagi ditambah dengan tunggakan rumah yang belum lunas. Di TKP, Sheriff yang menemukan jasad Rose yang tergeletak di jalan itu akan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Akan tetapi mereka akan mencari dalang di balik perkara ini. Kembali ke TJ dan Chloe yang sudah tahu Sheriff akan mencari jejak adiknya, kemudian menginterogasi dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kejadian tersebut. Untung saja tindakannya tidak diketahui orang lain dan sudah menghilangkan bukti-bukti perampokan itu. Akan tetapi, ia teringat dengan satu bukti lagi, yaitu handphone. Sungguh bodoh, HP yang mereka gunakan ternyata tertinggal di kantong celana Rose yang tewas itu. Lalu Chloe yang tak mau adiknya dipenjara kemudian mencari cara agar semua barang bukti tak diketahui oleh pihak kepolisian. Setelah cukup lama berpikir, adik kakak ini akan mencari cara untuk mendapatkan kembali ponsel miliknya. Karena itu adalah satu-satunya solusi untuk menghilangkan jejak kriminal yang dilakukan adiknya. Untuk mendapatkan yang mereka inginkan, mereka pergi ke sebuah tempat ruang penyimpanan mayat. Karena jasad terus berada di sana sebelum pihak kepolisian memeriksanya. Akan tetapi penjaga yang berada di dalam sana tidak mengizinkan mereka masuk. Akhirnya mereka mencari cara lain untuk bisa ke dalam. TJ mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk masuk ke dalam adalah dengan cara membawa kantong mayat. Kemudian Chloe yang merupakan mahasiswa kedokteran forensik, ia akan memanfaatkan obat yang bernama Propofol. Untuk yang belum tahu, obat Propofol adalah obat yang digunakan untuk anestesi umum pada prosedur pembedahan. Propofol menyebabkan efek sedatif atau penenang.
karena aktivitas kerja dari obat Propofol yaitu bekerja pada otak dan sistem saraf. Dengan kata lain, obat ini akan mempengaruhi penurunan tingkat kesadaran dan berkurangnya ingatan pada saat pemakaian. Kemudian untuk mendapatkan obat ini mereka pergi di mana TJ biasa membelinya. Lalu Clue akan menyuntikkan ke tubuhnya sendiri kemudian tak sadarkan diri beberapa menit ke depan. Sebelum itu, Clue mengingatkan adiknya untuk tidak memberitahu identitasnya kepada pihak kepolisian. Dengan berat hati, ia pun menyuntikkan obat tersebut. Sesuai rencananya, ia berhasil masuk ke dalam setelah tersadarkan dari kematiannya beberapa jam yang lalu. Dalam kondisinya yang belum stabil itu, tiba-tiba penjaga datang untuk mengambil mayat yang ingin diotopsi. Sempat ada ketegangan di antara mereka ketika penjaga itu melihat mata Clue yang masih terbuka dan saling menatap. Untung saja penjaga tersebut tak mencurigai hal tersebut. Setelah berhasil keluar dari ruang mayat, kemudian ia mengendap-endap masuk ke salah satu ruangan. Ia melihat mayat yang sepertinya korban dari kecelakaan. Di sana ia mengganti pakaiannya dan segera mencari keberadaan jasad mantan pacarnya itu. Akhirnya Clue mengetahui ruangan penyimpanan barang bukti berada. Dengan panik, ia segera lari ke dalam ruangan sebelumnya dan bersembunyi di sana. Dan untung saja pria itu tak mencurigainya. Tak lama kemudian pria yang bernama Manis datang untuk mengambil barang yang sudah disiapkan pria itu. Oh, ternyata mereka berdua merupakan rekan bisnis. Akan tetapi, kita belum tahu barang apa yang mereka jual belikan. Setelah berada di ruang otopsi, di sana akhirnya Clue menemukan jasad Rose berada. Terlihat bekas jahitan di bagian perutnya. Ya, mungkin saja itu bekas bedahan peluru tembakan tadi pagi. Ketika Clue akan pergi, tiba-tiba... Oh my god, Rose ternyata masih hidup dan ia dirawat di sana. Akan tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pria malang itu berkata bahwa tempat ini tidak aman. Namun sebelum mereka keluar, mereka harus mendapatkan kuncinya terlebih dahulu dan segera mengambil ponsel milik Rose. Lalu Clue pergi dan menutup kainnya lagi. Oh, ternyata pria tersebut merupakan dokter bedah yang bertugas mengotopsi semua mayat-mayat di sana. Dengan hati-hati, Clue berusaha mengambil kunci di atas meja tersebut. Untung saja dokter itu tak menyadarinya dan ia pun berhasil mengambil kuncinya. Kemudian ia segera kembali untuk mengeluarkan Rose dari sana. Kembali ke dokter yang baru selesai masih kebingungan kuncinya telah hilang. Bahkan ia belum mencurigai Clue yang mengambilnya. Akan tetapi setelah ia tak sengaja melihat baju bekas kain mayat, ia langsung teringat dan memeriksa mayat yang baru ia periksa tadi. Karena merasa ada orang yang menyelinap, kemudian ia kembali melihat dari CCTV. Ya, akhirnya keberadaan mereka pun diketahui oleh dokter tersebut. Kemudian dokter itu menyusul mereka dengan membawa gas karbon monoksida. Padahal pintu sudah terbuka, masih aja ada beban. Akibat Rose yang tak mau bangkit lagi, tiba-tiba... Ya, aksi mereka pun digagalkan oleh semprotan maut dari bapak dokter tersebut. Beban. Clue yang tersadar kaget karena mereka tiba-tiba sudah berada di ruang otopsi dengan kondisi terikat. Meskipun sudah berusaha memohon, bapak dokter itu tak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Oh my god, ternyata dokter ini adalah dokter psikopat yang suka menjual belikan tubuh manusia. Mereka akan menjual tubuh setiap korban kecelakaan, penculikan, pembunuhan. Seperti yang dikatakannya, Clue akan bernasib buruk setelah giliran Rose. Sebelum pergi, dokter itu bilang kalau dirinya sebentar lagi akan mengambil seluruh bagian tubuh yang dimiliki Clue. Karena tak mau bernasib buruk, Clue berusaha melepaskan dirinya. Meskipun gagal dengan menggunakan pisau kecil itu, akan tetapi ia tak pantang menyerah. Ia terpaksa menggunakan gurinda tersebut.
Untung saja ia berhasil melepaskan diri. Kemudian ia buru-buru bersembunyi sebelum aksinya itu diketahui dokter psikopat. Sungguh menegangkan sekali. Untung saja ia sempat bersembunyi di bawah meja operasi dari Rose. Setelah berhasil, kemudian ia pergi ke ruang penyimpanan barang bukti untuk mencari ponsel miliknya. Akan tetapi, dokter yang masih mencari keberadaannya tiba-tiba datang dan melihat bekas barang yang ia bongkar tadi. Tiba-tiba, karena tak ada cara lain lagi, kemudian ia memberanikan diri dan berharap dokter psikopat mau memberikan ponsel miliknya. Akan tetapi dokter yang mengetahui pistol itu palsu karena sesuai prosedur protokol rumah sakit tidak akan meninggalkan senjata yang berisi tanpa pengawasan. Tiba-tiba, ya, pistol yang berisi biji lato mengenai mata si dokter. Lalu Chloe pun segera lari dari sana. Setelah membuka kode ponsel, kini ia mengetahui tujuan Chloe sebenarnya. Chloe yang sekarang berada di ruang penyimpanan kamar mayat, tiba-tiba ia mendengar jeritan seseorang yang ternyata baru saja diambil ginjal, mata bahkan kulitnya. Terlihat ia meminta tolong kepada Chloe, akan tetapi Chloe tidak mau ambil resiko. Dokter psikopat yang sekarang sudah mengetahui tujuan Chloe, yakni untuk mengambil barang bukti demi menyelamatkan adik bebannya itu, meminta agar Chloe segera menyerahkan diri. Karena percuma saja sebentar lagi ia akan bernasib seperti mantan kekasihnya itu. Di dalam ruang pribadi dokter itu, ia kemudian menelpon adiknya dan mengabarkan bahwa ia tak berhasil mengambil ponsel miliknya. Ia juga memberitahu tempat ini merupakan rumah sakit yang berkedok bisnis jual beli tubuh manusia. Karena tak ingin adiknya dipenjara, ia meminta untuk segera pergi ke negara bagian dan aman di sana. Akan tetapi adiknya kekeh tak mau meninggalkan kakaknya sendiri. Kemudian ia langsung menelpon sheriff setempat. I'd like to speak to the sheriff. Sheriff yang sudah tiba di lokasi kemudian TJ memberitahukan bahwa kakak perempuannya dalam bahaya dan meminta untuk diselamatkan. Kembali ke Chloe yang sekarang berada di ruang kendali melihat adiknya bersama sheriff, lalu membukakan pintu tersebut. Chloe yang panik melaporkan apa yang terjadi di dalam sana, di mana orang-orang akan tetap hidup tetapi mereka mengambil sebagian tubuh untuk dijual. Untuk memastikan laporannya itu, Chloe kemudian menyuruh sheriff memeriksa ke dalam sana dan meminta untuk berhati-hati karena dokter itu sangat berbahaya. Akan tetapi tiba-tiba, ya, ternyata sheriff tersebut adalah bagian komplotan dokter psikopat juga. Demi keselamatan adiknya, lalu Chloe menodongkan pistol yang dibawanya itu. Meskipun ia tahu pistol itu adalah pistol mainan, sheriff yang ketakutan Chloe akan menembaknya percaya begitu saja. Akan tetapi, dokter yang tiba di ruangan memberitahu kalau pistol yang digunakan adalah pistol palsu. Lalu, untung saja dokter meminta untuk jangan dibunuh. Melihat kesempatan, mereka pun segera lari seedan-edannya. Karena tak mau capek, sheriff itu kemudian menyuruh anjingnya yang mengejar adik kakak itu. Cerdas juga nih sheriff. Saking takutnya, TJ tak mau ambil resiko ingin meloncat pagar kawat berduri itu. Akan tetapi, aksi heroiknya itu digagalkan si anjing. Ditambah lagi dengan si troman yang dilakukan oleh dokter psikopat yang berada di ruang kendali. Demi menyelamatkan TJ dari anjing yang terus menggigit tangannya, kemudian dengan terpaksa Chloe mengaliri arus listrik pagar itu. Setelah berhasil lolos, mereka segera bersembunyi di bawah gudang. Dengan kejamnya, sheriff akan meledakkan gas air mata ke bawah sana. Namun tiba-tiba, mereka kedatangan Mannix yang akan mengambil barang keperluannya. Terlihat sheriff yang panik karena tak mau penyamarannya diketahui oleh Mannix. Lalu tiba-tiba, ya, Mannix ditembak oleh sheriff bajingan itu. Untung saja tembakan itu mengenai bagian pinggangnya. Chloe dan TJ yang sekarang berada di bawah gudang segera menolong Mannix yang terkapar itu.
Akan tetapi, dokter yang mengetahui hal itu segera melemparkan gas air matanya. Untuk menyelamatkan diri, mereka bergegas bersembunyi satu sama lain. TJ yang melihat peluang untuk membunuh Sheriff, kemudian ia memberanikan diri. Akan tetapi, ya, lagi-lagi aksi heroiknya itu gagal. Justru ia terkena sitroman Pak Dokter psikopat yang ada di belakangnya. Kembali ke clue, akibat tak memakai masker, terlihat ia sekarang merasa sesak nafas, masih berusaha bangkit dan melawan Sheriff. Tiba-tiba, ya, Sheriff yang sombong itu pun tewas dengan tembakan maut dari tabung gas yang diluncurkan clue. Melihat rekannya telah tewas, dokter psikopat pun murka. Ia kemudian dengan membagong buta menembaki semua pasien yang ada di sana. Kemudian ia membawa TJ untuk diotopsi hidup-hidup. Clue yang mengetahui hal itu kemudian dengan hati-hati ia masuk untuk menggagalkan kekejaman dokter psikopat. Akan tetapi, ya, tanpa ia ketahui dokter itu tiba-tiba ada di belakangnya. Clue yang terpojok kemudian menyemprotkan gas karbon yang ada di sampingnya ke wajah dokter gila itu. Dengan wajah yang hancur akibat gas karbon, dokter gila itu pun masih mampu melawan. Kuat bener nih orang. Clue lagi-lagi terpojokkan. Untung saja tepat pada waktunya tiba-tiba Mannix yang masih hidup menusuk dokter gila dengan pisau dari belakang. Meskipun sempat melawan, bagaikan tombak tak pernah meleset. Akhirnya dokter gila pun tewas mengenaskan. Mereka bertiga pun selamat dari kekejaman dokter gila itu. Di akhir film, sebelum pulang Clue tak lupa memberikan ponsel milik adiknya yang beban itu. Dan film Playdate 2022 pun selesai. Gimana? Sungguh menegangkan bukan? Film Playdate ini merupakan film trailer horor asal Amerika tahun 2022. Ketegangan bermula ketika adik laki-laki dan mantan pacar dari wanita yang bernama Clue gagal merampok sebuah warung terdekat. Akibat kecerobohan dua pria tersebut, Clue yang tak mau adiknya dipenjara memberanikan diri masuk ke rumah sakit demi mengambil barang bukti berupa ponsel. Akan tetapi, aksinya itu justru berujung malapetaka karena rumah sakit tersebut merupakan tempat bisnis organ tubuh manusia. Untung saja usahanya membuahkan hasil sesuai harapannya. Ya, namanya juga bintang film kan. Demikian pembahasan film Playdate 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.